Halo semuanya, terima kasih telah mengklik video ini. Perkenalkan, nama saya Igede Wirayasa. Saya seorang freelance designer, microstocker, dan studio owner dari Yasa Design Studio. Terima kasih buat teman-teman. Di video kali ini saya akan berbagi bagaimana cara membuat preview untuk market microstock. Nah, salah satunya seperti free pick, seperti Infanto Element, dan lain sebagainya. Nah, jadi teman-teman nanti sesuaikan saja. Di sini saya akan menggunakan aplikasi Figma dan juga ada add-on tambahan atau plugin tambahan yang kebetulan studio kita sudah buat untuk mempermudah kita, yaitu membuat preview dan mempercepat proses pembuatan preview. Nah, sebelumnya untuk pembuatan preview untuk market microstock itu biasanya contohnya kasusnya kita membuat preview untuk misalkan 10 desain, satu tema, misalkan temanya itu tentang kesehatan. Kita memiliki 10 desain. Akan tetapi 10 desain ini kita akan upload misalkan ke FreePic. Jadi kita akan membuat previewnya itu satu persatu. Nah, biasanya kita akan convert itu ke JPEG, tapi agar previewnya makin menarik, biasanya kita akan membuatnya entah di Photoshop ataupun di Figma. Nah, proses pembuatannya itu biasanya adalah kita membuat desainnya terlebih dahulu, template-nya terlebih dahulu untuk previewnya. Setelah itu baru desain objeknya baru kita masukkan ke masing-masing previewnya. Biasanya itu memakan waktu yang cukup lama untuk memasukkannya satu persatu. Apalagi biasanya ada beberapa kasus itu biar desain dari template-nya kita bagus, kita memberikan nama file yang kita buat di preview yang kita buat itu. Jadi itu semakin lama sekali prosesnya. Nah, jadi di sini karena lumayan kesulitan juga kita di studio, maka saya sendiri berinisiasi untuk membuat yaitu add-on sendiri atau plugin sendiri di Figma. Dan plugin ini atau tools ini itu adalah gratis buat teman-teman pengguna Microstock dan juga teman-teman desainer. Oke, kita langsung aja ke aplikasi Figma. Sebenarnya ini ada toolsnya juga. Saya buat scriptnya itu di Photoshop, tapi karena kebanyakan teman-teman itu mungkin device-nya kurang kuat untuk menjalankan Photoshop, maka alternatif lain saya buat dan tim adalah itu membuat add-on-nya itu di Figma. Figma juga menyediakan yaitu add-on gratis, jadi kita pun bisa upload add-on yang kita buat di sana. Nah, dari itu terciptalah add-on atau plugin ini dan bisa diakses di mana aja. Apalagi ini Figma itu lumayan ringan aplikasinya. Oke, kita langsung masuk ke aplikasi Figma. Teman-teman bisa download terlebih dahulu ke web resminya itu figma.com dan login menggunakan Gmail. Setelah itu di sini adalah tampilan Figma seperti ini, teman-teman. Di sini saya sudah menyediakan yaitu template ya, dan nama gininya apa itu namanya? Nama artboardnya adalah template 1. Nah, teman-teman sesuaikan dengan yang teman-teman buat. Oke. Misalkan sebelumnya teman-teman masih kosong seperti ini, teman-teman bisa tekan A di keyboard yaitu untuk membuat artboard dan klik tahan dan tarik seperti ini. Setelah itu teman-teman sesuaikan di sini size dari market yang teman-teman tuju. Misalkan free pick, silakan teman-teman buat size-nya berapa. Misalkan 3000 kali 3000. Oke, seperti itu. Maka hasilnya seperti ini, teman-teman. Jika sudah selesai, teman-teman buatnya itu, teman-teman bisa menambahkan penjelasan-penjelasan lainnya. Misalkan desain ini adalah size untuk Infanto Element. Saya akan uploadnya itu file di Infanto Element adalah file Adobe Illustrator, file AI file, SVG file, APS file, dan PNG file. Jadi inilah format-format yang akan saya upload di sana. Maka saya akan tambahkan desain seperti ini di sini. Cara buatnya adalah kalau teman-teman belum pernah buat, tekan R di keyboard untuk rectangle. Teman-teman usahakan sudah buat artboard terlebih dahulu, tekan A tadi, setelah itu baru rectangle, setelah itu baru teman-teman tambahkan misalkan rectangle-nya seperti ini.
di sini misalkan. Nah, seperti ini. Tambahkan di bagian ininya, apa itu namanya, radius, border radiusnya itu berapa, silakan. Setelah itu warnanya apa, sesuaikan saja di sini. Dan juga tambahkan nanti untuk namanya AI file dan lain sebagainya di sini. Oke, itu opsional teman-teman, silahkan sesuai dengan imajinasi teman-teman mau buatnya seperti apa. Di sini saya akan fokus untuk bagaimana cara membuat previewnya itu semakin cepat lagi. Oke, jika teman-teman template-nya ini sudah ada seperti ini, nah ini juga opsional teman-teman. Jadi desain yang kita buat itu, misalkan temanya itu tentang kesehatan. Kesehatan itu memiliki subjudul yaitu 10 desain. Nah, 10 desain itu pasti memiliki title sendiri-sendiri. Misalkan adalah jarum suntik yang dipegang oleh dokter, misalkan seperti itu nama filenya. Dan juga ada suster sedang mengantar pasien, misalkan seperti itu. Nah, jadi semua file name ini biasanya agar desain kita itu makin bagus previewnya dan user pas saat atau pembeli saat melihat desain kita itu langsung tertuju ke preview kita, dan juga user bisa tahu title-nya adalah ini adalah seorang dokter atau apa yang sedang melakukan apa, seperti itu. Nah, jadi biasanya kalau di saya sendiri itu akan saya tulis juga nama filenya atau jenis desainnya ini, karakter ini sedang melakukan apa. Maka di sini saya akan siapkan yaitu adalah title di sini. Ini juga akan otomatis teman-teman. Jadi nanti nama file teman-teman itu usahakan harus sudah sesuai dengan objek yang teman-teman buat. Tapi ini opsional saja teman-teman, nggak harus. Oke, di sini saya akan menambahkan title. Title ini di bagian layer dari Figma itu saya tulis juga namanya title. Setelah itu di bagian tengah ini buat rectangle dengan misalkan ini nggak ada, kita tekan R di keyboard untuk rectangle atau klik bagian di sini dan klik di sini. Seperti ini, tarik, kita taruh di tengah-tengah seperti ini. Tujuannya untuk apa? Nanti desain yang kita punya atau desain previewnya itu akan ditaruh di bagian sini. Entah ilustrasi 3D, entah ilustrasi 2D, nanti akan ditaruh di bagian sini teman-teman. Oke, secara otomatis. Tapi di sini kita sudah kasih juga itu tempat atau area yang akan diisi desain kita nanti. Oke, sudah rectangle sudah jadi seperti ini. Di bagian layer kita ubah namanya agar mudah nanti toolsnya membaca. Sebagai contoh di sini bebas saja teman-teman. Di sini sebagai contoh saya isi dengan gambar saya. Nah, di gambar saya ini akan nanti diisi desainnya. Oke, jika setup ini sudah selesai, baru teman-teman masuk ke bagian plugin ataupun diklik bagian sini. Kalau di macOS kan plugin dan manage plugin, atau teman-teman bisa klik bagian sini dan klik plugin and widget. Setelah itu search di bagian sini, namanya adalah PrevGen, yaitu preview generator yang ini. Teman-teman bisa klik di bagian ini, PrevGen ini, klik. Maka akan muncul tampilannya seperti ini teman. Kalau teman-teman belum install, maka tampilan seperti ini. Di sini autornya adalah Yasa Design Studio, adalah studio saya sendiri. Teman-teman bisa baca di sini apa saja fitur dan lain sebagainya. Kalau sudah, teman-teman bisa klik run di bagian sini. Klik run, maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, di sini saya akan jelaskan sedikit fitur dari PrevGen ini seperti apa. Di bagian template di bagian sini, kita masuk ke bagian atas dulu ya. Di bagian atas itu ada about, klik. Di sini akan muncul about tentang dari si PrevGen itu apa. Microstock Preview Generator, free tool for Microstock. Nah, di sini adalah sebuah tools yaitu untuk generate dari preview dengan cepat itu untuk Microstocker. Oke, sebenarnya bukan untuk microstocker aja. Kalau teman-teman butuh pembuatan preview untuk apapun, nanti itu bisa pakai ini juga. Nah, di sini supportnya PNG dan juga JPEG itu, dan ada auto layout dan text replace dan free for microstock
Creator. Oke, jadi ini adalah tools gratis nih teman-teman. Jadi tidak ada langganan, tidak ada bayar apapun. Teman-teman bisa pakai langsung seposnya. Tapi kalau teman-teman mau donation ke saya sebagai pemilik tools ini dan juga di studi saya, nanti teman-teman bisa langsung klik bagian support via PayPal aja. Nanti silahkan teman-teman kalau mau donasi ya silahkan masuk di situ ya. Kalau teman-teman mau lapor bug dan lain sebagainya, teman-teman bisa langsung aja ke report. Di sini ada email yasadesain@work@gmail.com. Oke, kita lanjut lagi. Yang pertama adalah artboard template. Artboard template ini teman-teman bisa memilih artboard. Kalau misalkan teman-teman seperti ini, saya bingung nih mau upload di Freepik, size artboardnya berapa? Nah, tenang, di sini teman-teman tidak perlu mengira-ngira, tinggal langsung aja masuk ke bagian template provider. Setelah itu langsung Freepik template diklik. Setelah itu di sini akan ada pilihan, ada landscape, ada portrait, ada square. Misal sebagai contoh adalah landscape. Setelah itu diklik, di sini ada create template artboard. Klik, nanti akan dibuatkan langsung artboardnya di sini. Langsung di bagian sini sudah dibuatkan rectangle juga di sini. Tapi kalau teman-teman mau custom lagi, tinggal kecilkan lagi, tekan besarkan segini, tinggal tambahan teks di sini dan lain sebagainya. Oke. Di sini selain Freepik juga ada inventory element dan lain sebagainya. Nanti kedepannya akan diupdate berkala. Kalau teman-teman ada request silakan klik aja email. Tapi mungkin tidak cepat juga untuk update-nya karena ini adalah gratis juga dan untuk saat ini sudah sangat cukup teman-teman. Tapi kalau ada teman-teman request atau saran dan lain sebagainya silakan kirim email atau komentar atau juga hubungi saya di Instagram. Oke. Kita lanjut lagi karena berhubung di sini saya sudah memiliki preview atau template-nya di sini, artboard-nya sudah selesai, maka saya akan langsung aja ke bagian exiting artboard. Jadi yang sudah ada di sini, saya akan pilih namanya adalah template 1. Nah, di sini klik saya template 1. Jika sudah template 1, masuk ke bagian setup. Nah, ke bagian setup ini adalah container layer yang dimana desain kita akan ditaruh. Di sini adalah desain yang akan kita taruh. Setelah itu di layar ini namanya adalah gambar saya. Ini teman-teman bisa copy dan teman-teman paste di sini. Nah, agar toolsnya tahu di mana desain dari teman-teman itu akan ditempatkan atau ditaruh. Oke, kita lanjut. Di bagian upload image, di sini ada auto trim PNG. Nah, auto trim ini adalah otomatis untuk nge-trim desain teman-teman agar tidak ada area kosong di bagian PNG-nya. Area kosong itu seperti apa, Bang? Oh, seperti ini, rectangle. Anggap saja ini adalah desain teman-teman. Anggap saja kotak ini adalah desain aktual atau desain ilustrasi teman-teman. Tapi saat teman-teman misalkan dari Illustrator itu membuatnya atau dari Blender membuatnya itu ada area kosong, maka gambarnya itu akan menjadi seperti ini teman-teman. Sebentar. Nah, seperti ini. Anggaplah ini PNG. Desain teman-teman di tengah. Di tengah-tengah sini. Tetapi ada area transparan kosong di sini. Nah, biasanya kan ada beberapa desain PNG atau hasil render yang seperti itu. Atau hasil dari Illustrator yang teman-teman centang artboard kalau nggak salah itu ke PNG, maka size artboardnya itu akan kelihatan dan juga sebenarnya desain teman-teman itu adalah segini. Tapi di PNG banyak ada ruang kosong seperti ini. Nah, untuk menanggulangi adalah teman-teman bisa centang di bagian ini. Setelah itu nanti desain teman-teman akan di-trim, di-cropnya segimana seaktual desain teman-teman. Nanti akan di-crop oleh tools ini menjadi seperti ini teman-teman. Kurang lebih seperti ini, di-crop ini. Nah, jadinya size-nya sesuai dengan desain 3D atau ilustrasi teman-teman. Nah, setelah ini udah di-crop baru dipasang di sini. Kalau misalkan desain-desain itu teman-teman tidak di-trim, maka hasil itu kan jadi seperti ini teman-teman. Gambar mana di tengah-tengah itu kan menjadi kecil sebentar, sorry. Maka jadinya seperti ini teman-teman. Nah,
Maka dari itu itulah fungsinya dari trim ini. Akan di trim secara otomatis seperti ini. Desain teman-teman di trim. Setelah itu akan di resize otomatis sesuai size dari area tempat untuk menaruh desain ini. Nah, seperti itu fungsinya. Oke, kita lanjut lagi. Ini dicentang, akan di trim. Setelah itu teman-teman bisa masukkan desain teman-teman. Nah, di sini desain saya sudah memiliki nama file yang sesuai dengan desain tersebut. Nah, sebagai contoh di sini adalah temanya itu adalah vlog. Nah, jadi desainnya seperti ini, vlogger reviewing street food. Maka dia sedang mereview street food. Nah, jadi seperti ini. Nama filenya juga tertera seperti itu. Jadi, nama file ini akan dimasukkan di sini nanti. Nah, seperti itu, teman-teman. Sekarang desainnya kita import terlebih dahulu. Di sini ada 10 desain, saya akan open. Maka di sini akan processing untuk trim terlebih dahulu. Nah, sudah selesai trim 10 desain. Setelah itu kita masuk ke layout. Nah, layout ini adalah template ini nanti akan diduplikasi menjadi 10 artboard. Setelah itu baru diisikan gambar di dalamnya. Itu mau teman-teman masuknya ke kanan apa ke bawah. Kalau ke kanan nanti akan dia memanjang kotak 1, kotak 2, kotak 3, kotak 4 atau template 1, template 2, template 3. Kalau ke bawah maka itu template 1, 2, 3, 4, 5 sampai ke bawah. Kalau grid nanti akan dijadikan kolom. Misalkan 3, 1, 2, 3. Nanti ke bawahnya 1, 2, 3. Seperti itu teman-teman. Biasanya saya pilih yang bagian grid. Nanti sesuaikan teman-teman mau yang mana. Spacing antara jarak template 1, template 2, template 3 itu berapa? Oh, jaraknya saya mau misalkan 100 pixel dan 4 kolom. Di sini teman-teman gambar yang dimasukkan itu pilih fit. Oke, konten kita akan memasukkan yaitu title ini. Yang sudah kita isikan nama di sini, title, layernya title. Kita centang di sini, pilih. Setelah itu kita pilih file name dan pilih title. Fungsinya apa, Bang? Jadi begini, nanti di bagian title, maka tools ini akan mengidentifikasi, oh di bagian title itu kita disuruh ubah. Ubahnya menjadi apa? Ubahnya menjadi file name. File name-nya itu diambil dari mana? Dari nama desain teman-teman tadi. Nah, maka dari itu teman-teman harus ubah terlebih dahulu desainnya, file name-nya diisi. Tapi ini bersifat opsional. Kalau teman-teman nggak isi seperti ini ya udah nggak usah seperti itu. Di sini kalau teman-teman isi maka desain teman-teman itu harus diisikan nama filenya dulu, nama desainnya apa. Setelah itu teman-teman buat teks di sini di bagian di dalam template ini teksnya itu apa namanya? Nah, namanya title gitu. Ini bebas, bukan title aja misalkan namanya BG gitu ya udah nggak masalah, tinggal tulis aja di sini BG gitu. Intinya nama layernya. Oke, nama layernya. Oke, nama layernya adalah title, isikan file name. Oh bang, saya nggak mau file name, tapi saya mau namanya khusus atau custom. Ya udah, tinggal custom aja di sini. Tinggal apa namanya, misalkan ilustrasi 3D, boleh dan sebagainya, apapun boleh. Seperti itu teman-teman. Nah, kita akan pilih file name. Setelah itu di sini bagian bawah ada change layer color. Jika ini dicentang, sama seperti teks ini, kalau teman-teman ada membuat rectangle di sini, misalkan saya membuat seperti ini di sini, saya masukkan di sini, misalkan anggaplah kayak gini. Nah, aksen ini atau perang ini saya ingin ubah warnanya secara massal, misalkan nanti ya udah tinggal namain aja, misalkan apa aksen, misalkan ya udah tinggal masukkan di sini namanya aksen itu teman-teman mau rubah apa gitu. Tapi biasanya langsung aja rubah di bagian ini juga bisa gitu. Oke. Jika sudah diisi di bagian title ini, kita matikan dulu ini, title, file name. Setelah itu masuk ke bagian option. Di bagian option di sini ada pilihan naming untuk bagian artboardnya. Nah, jadi saat nanti diekspor ke JPEG, untuk nama preview harus sama dengan nama desain kita. Misalkan di FreePic kita upload itu EPS file.
Nah, EPS file kan previewnya itu harus sama dengan EPS-nya. JPEG misalkan nama JPEG-nya adalah laptop.jpg. Maka nama EPS-nya adalah laptop.eps, harus sama seperti itu. Nah, sebenarnya bisa aja nanti namanya itu bebas, nanti tinggal kita rename. Tapi untuk mempercepat lagi, maka nanti untuk nama artboard-nya itu akan sesuai dengan nama file dari teman-teman. Misalkan desain teman-teman itu namanya itu udah laptop.eps, maka ini previewnya adalah laptop.jpg nantinya gitu. Jadi lebih cepat daripada teman-teman merename-nya satu-satu atau merename-nya dengan nama 123 itu kan agak bingung nanti untuk mengisi title-nya. Oh, ini desain tentang apa sih gitu. Jadinya bingung kita mencari lagi di Trello teman-teman nyimpen project teman-teman ataupun dimanapun gitu, jadinya lebih susah jadinya. Maka ini adalah fungsinya untuk file name dimasukkan ke dalam artboard-nya gitu kan, ke nama artboard-nya. Oke. Bukan hanya itu, teman-teman bisa nambahin prefix-nya, nambahin suffix-nya di sini, tapi lebih gampang file name only. Oke, jika sudah selesai semua di setup seperti itu teman-teman, baru kita akan klik generate preview. Klik generate preview, maka di sini akan diproses 1 dari 10. Oke, jika sudah muncul semuanya seperti ini, teman-teman bisa close saja toolsnya seperti ini. Close. Kita cek satu persatu. Yang pertama adalah vlogger reviewing street food. Udah jadi seperti ini teman-teman, sesuai dengan template yang kita buat. Namanya langsung di replace di sini, vlogger reviewing street food, sesuai dengan gambarnya. Vlogger reviewing street food juga, nama artboard-nya juga sudah sesuai. Ini juga sama, sudah sesuai. Traditional cooking with grandma, ya udah sesuai. Ini juga sudah sesuai dan ini juga sudah sesuai. Nah, jika semua sudah selesai seperti ini, tinggal teman-teman blok saja semuanya dan klik export 10 gambar atau 10 layer. Tapi di sini teman-teman ubah dulu ya, jangan PDF melainkan JPEG karena ini kita pakai untuk preview JPEG. Nah, kebetulan ini untuk Envato Element. Jadi untuk Envato Element itu saya biasanya satu-satu atau enggak sekali upload itu isi 3 atau 2 ataupun 1. Nah, untuk kali ini saya akan menguploadnya satu persatu di Envato Element. Oke, ini juga bisa dipakai di FreePik teman-teman. FreePik karena butuhnya EPS saja, teman-teman bisa hapus saja di sini. Misalkan contohnya teman-teman udah buat seperti ini untuk Envato Element, ya tinggal hapus saja. Misalkan contohnya saya tidak ingin yang lain ada, contohnya saya ubah di sini, saya hapus ini. Ini saya hapus, ini saya hapus. Ini saya hapus. Karena saya butuh EPS saja, ya udah tinggal EPS saja di sini. Oh, saya tidak mau ada websitenya di sini, ya udah tinggal hapus saja di sini dan langsung kita sama seperti tadi, yaitu langsung ke plugin, manage plugin, langsung pilih pref generator, tinggal pilih layer yang mana, template 1, setelah itu setupnya itu udah layer mana yang mau dipakai untuk diisi gambar, ya udah namanya gambar saya. Gambar saya ini masukkan gambar di sini, blok semuanya. Tunggu beberapa saat, masuk ke bagian layout grid. Di sini 4, di sini sekian, 100 misalkan. Oke, setelah itu replace teksnya, bagian title, file name. Setelah itu nggak ada ubah warna, kita file name di sini only, background tidak perlu diubah, atau mungkin teman-teman mau ubah background, tinggal klik aja di sini, ubah ke misalkan warna apa, misalkan agak gelap, mungkin misalkan segini. Setelah oke semuanya, baru klik generate preview. Oke, sudah jadi teman-teman. Nama file sudah sesuai, ini juga EPS file dan export ke JPEG dan siap upload di FreePik. Nah, seperti itu teman-teman.
Cukup mudah menggunakan aplikasi atau tools add-on ini di Figma. Jadi teman-teman bisa pakai dan ini juga gratis. Tapi jika teman-teman mau share juga atau membuat konten tentang Prevgen atau menggunakan ini, silahkan cantumkan kredit saja. Entah kalau teman-teman itu membuat konten di sosial media, entah Instagram atau YouTube, misalkan mau pakai tools ini, mendemokan tools ini lagi, ya silahkan. Jangan lupa cantumkan kredit link download dan juga studio kita, yaitu ya Design Studio. Dan terima kasih buat teman-teman telah menonton video ini. Semoga teman-teman bisa terbantu dan juga membantu teman-teman yang baru pemula di dunia Microstock. Dan juga buat teman-teman yang sudah mengikuti Yasa Design Studio, terima kasih. Dan jangan lupa untuk subscribe dan juga like video ini jika teman-teman suka. Dan ya itu subscribe agar kita semakin semangat membuat video seperti ini lagi, tutorial lagi, tools gratis lagi. Silakan komentar teman-teman mau buat seperti apa lagi. Siapa tahu nanti di next video saya bisa membuatkan tools-tools lainnya lagi atau tips lainnya lagi seputar Microstock, freelance dan lain sebagainya. Oke, jika ada pertanyaan lainnya silakan tinggalkan di kolom komentar atau teman-teman bisa hubungi saya di Instagram atau di sosial media lainnya, Telegram mungkin. Nanti saya akan cantumkan kontak saya di description video. Oke, begitu saja untuk video kali ini dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.